minyak saja yang dimiliki oleh Pertamina Cirebon per tahun menyetorkan uang ke pusat 300,9 triliun saudara. Provinsi Jawa Barat bisa mengalami 10% dari Undang-Undang Nomor 33. Itu 10% berarti bisa 30,9 triliun. Siapa sekarang ya, yang melaksanakan hal seperti itu? Bisakah pendidikan kita ini lebih berkualitas? Bisakah masyarakat Ciayu Majakuning, khususnya masyarakat Ciayu Majakuning dengan tantangan begitu besarnya, tetapi kontribusi ke daerah benar-benar sangat tinggi. Oleh karena itu, teman-teman, Ibu Ana menganjurkan saya punya feeling konteks ke depan bahwa kalau Gubernur Jawa Barat yang sejarah sekian puluh tahun tidak pernah orientasi kepada kepentingan masyarakat Ciayu Majakuning. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa terjadi seperti ini? Karena diskriminasi orang Jawa Barat terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di Ciayu Majakuning, khususnya masyarakat untuk Kabupaten Indramayu. Makanya peluang kesempatan bagi kita untuk merubah tatanan hidup yang layak bagi masyarakat Ciayu Majakuning tergantung pada diri kita semua. Betul tidak, saudara? Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Untuk itu, dalam tatanan ini kecerdasan, kemampuan memahami segala fenomena kehidupan secara mendalam, kemampuan menganalisis bebas, sederhana, sabar, tangguh bermasyarakat dalam orientasi peningkatannya. Tetapi kita tidak boleh dalam orientasi sini pada konteks yang ada. Ya, untuk apa? Ya. Tetapi kompetensi sosial memiliki kewajiban bagi kita untuk memperlihatkan kemampuan potensi daerah. Selama ini Provinsi Jawa Barat hanya dipimpin oleh orang-orang yang hanya dari barat. Daerah selatan sudah adakah pemimpin yang berasal dari Ciayu Majakuning? Sudah ada? Harusnya saudara-saudara yang harus menjadi pemimpin. Tapi alhamdulillah sekarang baru putra terbaik ini Indramayu sudah berani ambil tingkat Provinsi Jawa Barat. Namanya sudah harum, sudah dikenal oleh kita, sangat nista dan sangat terlalu kalau putra daerah oleh kita tanpa dapat dukungan dalam kompetensi sosial itu sudah naik sekali. Betul tidak? Oleh karena itu tanpa reserve, tanpa ada harapan lain, menaruhkan demi kesejahteraan, menaruhkan demi anak cucu kita tergantung pada pemimpin yang ada di tingkat Provinsi Jawa Barat. Setuju tidak? Oleh karena itu tantangan dia ada. Bila Anda mampu memimpin, ya, memimpikannya, Anda mampu menjadinya gubernur Jawa. Siapa yang harus kita lakukan dan siapakah orang yang cocok dan layak menjadi seorang gubernur tergantung pada Anda. Tanpa mimpi tak ada motivasi. Mimpi menjadikan tujuan yang jelas, mewujudkan mimpi mengubah sejarah. Manusia dikaruniai ambisi, hawa nafsu, motivasi dan keinginan. Bakal manusia meraih mimpi itu akan berhasil. Betul tidak? Bagaimana mengenali dan mengelola keinginan, aspirasi, inteligensi, kekuatan, kecerdasan aspirasi, kuncinya menuju sukses tergantung pada diri kita sendiri. Ya, kita harus melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, dukungan ciri-ciri kompetensi sosial, mampu mengenali keinginan dengan jelas dan spesifik. Saya ingin main, tapi tidak jelas. Cerdas aspirasinya tapi rendah. Saya ingin jadi presiden, cerdas aspirasinya rendah. Sekarang saya ingin jadi pengusaha sukses, cerdas aspirasinya rendah. Tetapi saya ingin bermain ular tangga, cerdas aspirasinya adalah tinggi. Kemudian saya ingin jadi presiden pada usia 45 tahun, cerdas aspirasinya adalah tinggi. Saya ingin jadi pengusaha sukses ke penghasilan 600 juta per tahun pada usia 40 tahun, cerdas aspirasinya tinggi.
Payat siap menjadi gubernur Jawa Barat itu merupakan inteligensi yang mana sosial? Yang mana? Saya ingin jadi presiden pada usia 45 tahun. Cerdas, aspirasi, dan tinggi intelektualnya. Betul tidak? Jangan merendahkan martabat, ya. Jangan mencoba dalam konteks yang ada. Maka contoh-contoh diri yang mulia mampu membuat piringan menjadi sumber daya gerak yang hebat, merumuskan aspirasi cita-cita yang sanggup membangkitkan hasrat, nafsu, motivasi, ambisi menyala-nyala, bermimpi besar, berpikir besar, tetapi jelas mari wujudkan Jabar Muda yang nyata ini. Siap tidak? Saya keburu. Saya berkeliling ke Majalengka, ternyata Bupati Majalengka semua PNS, bukan hanya buruh saja. Satu PNS harus menggalang, menunjukkan karena saya adalah simpatisan nomor sekian. Ya, itu semua aparat negara di sana, satu orang 10, kecil bagi kita. Betul tidak? Karena penduduknya pun besar Kabupaten Indramayu dibandingkan sekelumit kabupaten. Jelas tidak? Nah, kenapa tidak dalam orientasi seperti itu? Untuk itu bahagia rasa bagi kita, tahu kondisi dan kemajuan diri. Ingat Pilgub Jabar tanggal 24 Februari 2013 ini adalah sholat. Sholat ya, jadi yang pertama kan syahadat, yang kedua sholat. Kita kan sudah muslim, betul tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju, bisul sebelah. Selanjutnya, lebih baik kita selamatkan masa depan kita dan generasi masa depan kita. Semua tergantung pada diri kita. Tinggal beberapa jam lagi menentukan hidup layaknya masyarakat kita semua. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara, mari bergandeng tangan. Ya, setelah satu kita dukung. Setelah satu kita dukung. Jadi setelah satu itu apa sih? Itu. Setuju tidak? Setuju tidak? Alhamdulillah, hanya untuk tanggal 24 Februari 2013 nomor 2 saja. Setuju? Nah, oleh karena itu tak asing lagi dong. Ya, terima kasih sebelumnya kepada yang hadir ini. Setelah nomor 1 berarti nomor 2. Tugas saudara hanya melaksanakan saran Q yang ada, ya, dan ini mengajar dalam konteks itu paling senang melihatnya. Sebab jangan lupa saran nomor 1 berarti nomor 2. Tugas bagi teman-teman yang ada di sini, di antaranya ini format tugas bagi pengorbanan perjuangan. Ya, tanpa pengorbanan tidak akan berhasil. Yang menyerahkan korban ini pasti itulah orang yang benar-benar punya harapan ingin maju ke depan. Oleh karena itu, silakan daftar nama-nama ini dituliskan nanti oleh kepala sekolahmu masing-masing, dibuat rekap seperti ini. Saya minta tidak seperti Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka PNS-nya diwajibkan 1 orang 10, tidak dipilih. Tidak 1 berbanding 10. Tapi saya minta 1 PNS ya dapat kontribusi 10 kepala keluarga. 10 kepala keluarga. Kemarin saya mengundang teman-teman yang berasal dari luar Kabupaten Indramayu. Ternyata hadir 720 orang. Kali satu keluarganya ada yang 3, kalau 10 sudah 30 kan? Itu luar biasa. Itu tidak boleh palsu, tidak boleh bohong. Oleh karena itu, saya hanya meminta kepada saudara, setelah format ini nanti dibagikan,
Dan format ini paling lama kita dikumpulkan pada tanggal 18. Ingin mengetahui parameternya, kalau pas sesuai dengan saudara-saudara mengkalkulasi, hanya cuma menganalisis dari kompetensi sosial yang jumlah penduduknya banyak, kompetensinya tinggi, tetapi kesejahteraan rendah. Siapa yang bertanggung jawab ini? Tergantung pada diri kita semua. Sekarang saya memilih, pasti kita akan lebih melarat sengsara daripada yang sudah-sudah. Oleh karena itu, kita sebagai pelopor, ya, pewaris bangsa anak, memiliki kompetensi, harus maju berjuang demi masa depan orang banyak. Setuju, saudara? Setuju tidak? Kalau setuju, terima kasih karena waktunya dibatasi oleh Pak Budali. Ya, jadi konteks ini akan dibagikan oleh kami kepada kepala sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah masing-masing. Kami mengetahui nomor KTP palsu pasti akan bohong. Ya, apalagi nomornya si Juman sudah 2 kali Jumadun akan diketahui. Oleh karena itu, nomor KTP-nya, tempat tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, alamat lengkapnya, kecamatan, tanda tangan yang bersangkutan. Di mana posisi Anda? Hanya di Kabupaten Indramayu. Kita lakukan mulai dari kerjasama sama RT, Batur, Sadapur, Batur, Sasumur, Batur Salalembur, dan Batur Sabuber. Jelas teman-teman? Mudah-mudahan keriduan keikhlasan saudara menjadi fakta nyata, bekal yang dalam rangka menerokan, memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Jaya Majapahit. Amin ya robbal alamin. Saudara setuju? Setuju? Terima kasih. Di sini ada Pak Kabid dan ada Pak Kasih untuk mencatat fakta nyata yang tertuangkan dalam hati yang tulus bagi kita semua. Itu saja teman. Oleh karena itu, kami menghargai kumpulkan data absen real hari ini, tanda tangan, nama jelas. Kami akan lakukan dan akan klasifikasi kepada kepala sekolah masing-masing yang hadir, yang pulang juga termasuk konsekuensinya ada di masing-masing. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf apabila ada masalah.